Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Pengelolaan Pendidikan akan menyampaikan materi kompetensi dasar ke-14 dengan materi manajemen peningkatan mutu sekolah. Dengan anggota kelompok yaitu Adit Syahputra dengan NIM 2206688, Fauzan Setiadi dengan NIM 2205954, Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 2206298, dan saya sendiri Septiani Nurfadilah dengan NIM 2200765. Bagian A. Konsep dasar manajemen mutu sekolah. Pertama, pengertian mutu pendidikan. Mutu merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, baik dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi, mutu pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 dijelaskan bahwa mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, yang mengartikan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, mutu pendidikan menjadi sangat penting untuk dipertanggungjawabkan dan harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP menjelaskan bahwa standar ini merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya tak lain adalah sebagai upaya untuk menciptakan mutu melalui penjaminan mutu atas dasar dengan standar yang ada, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kepuasan pelanggan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pengertian mutu mencakup input, yaitu segala sesuatu yang harus disediakan karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Adanya proses dan output, yaitu diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, inovasi, dan efisiensinya. Ada juga pandangan lain yang membedakan mutu input, yaitu menjadi raw input, yaitu tentang mutu peserta didik, mutu instrumental input, yaitu tentang mutu perlengkapan sarana dan prasarana, bahan ajar, media pendidikan, dan mutu environmental input, yaitu mutu masukan dari lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada problematika mutu pendidikan. Input pendidikan diperlukan untuk berlangsungnya sebuah proses meliputi input sumber daya seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan selebihnya meliputi peralatan dan perlengkapan. Ada juga input perangkat lunak, yaitu struktur organisasi sekolah, input harapan-harapan berupa visi misi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesiapan input, maka tinggi pula mutu input. Input berpengaruh dalam proses. Pada jenis pendidikan berskala mikro, yaitu sekolah, proses meliputi proses pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, pengelolaan proses belajar mengajar, monitoring, dan evaluasi. Oleh karena itu, semakin pengkoordinasian dan penyelesaian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, maka tinggi pula proses bermutu tinggi. Output pendidikan adalah hasil dari proses, yaitu kinerja sekolah, yang diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, inovasi, dan efisiensinya. Oleh karena itu, semakin tinggi prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, baik akademik maupun non-akademik, akan tinggi pula atau berkualitas pula output sekolah. Dalam dunia pendidikan, mutu dapat dirumuskan secara kuantitatif dan kualitatif. Mutu pendidikan itu kuncinya yaitu apakah sekolah mampu memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan para pelanggannya atau tidak. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pihak sekolah, tapi juga disesuaikan dengan pandangan dan harapan masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
Bagian 3, manajemen peningkatan mutu pendidikan. Diperlukan dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas tentang masa depan, dan mempunyai rencana yang jelas. Rohaiti dan kawan-kawan tahun 2005 menyebutkan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan terdapat 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan service triangle, yaitu segitiga layan. Ini dibagi menjadi 3. Bagian A yaitu strategi layanan atau service strategi. Maksudnya yaitu untuk memberikan layanan yang efektif dengan memiliki service package atau paket layanan, yaitu untuk memuaskan keinginan dan harapan stakeholders yang meliputi layanan utama dan pendukung. Yang B, sumber daya manusia yang memberikan layanan atau people. Ini maksudnya dikelompokkan 3. Pertama, SDM yang berinteraksi langsung dengan para stakeholder atau guru. SDM yang memberikan layanan kepada stakeholder tetapi hanya temporer, jadi yang menyiapkan sarana atau alat proses pembelajaran, dan sumber daya pendukung seperti penjaga keamanan sekolah. Tergolong kelompok manapun, tetap SDM harus memusatkan perhatian kepada stakeholders. Yang C, sistem layanan atau service system, yaitu maksudnya proses untuk memberikan layanan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan SDM yang ada dengan kemudahan memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh stakeholders. Yang kedua, pendekatan Total Quality Service atau TQS. Proses implementasi dalam organisasi dimulai dengan melakukan berbagai perubahan atau pergeseran paradigma dalam struktur, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya organisasi. Sehingga untuk mendukung keberhasilan suatu implementasi perubahan, paling tidak harus atau perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap suatu kondisi dan harus ada visi positif mengenai masa depan bila dilakukan suatu perubahan. TQS sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya, menurut Fandi Ciptono tahun 1997 menggunakan 3 pendekatan, yaitu implementasi pendekatan manajemen proyek, implementasi pendekatan standar mutu ISO 9000, dan implementasi pendekatan Deming. Selanjutnya ada model manajemen mutu pendidikan dan penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Model manajemen mutu pendidikan, pengembangan filosofi mutu dari 3 ahli yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran yang telah disarikan Pike dan Barnes di tahun 1996 berupa model manajemen mutu. Ketiga model manajemen mutu yaitu 1. Model manajemen mutu Deming, terkenal dengan Deming 14 poin. Filosofi ini banyak diadopsi manajemen secara umum, bahkan dalam organisasi belajar juga berkembang luas. Deming juga terkenal dengan konsep plan do check action yang dilaksanakan dalam continuous quality improvement dan diadopsi oleh berbagai organisasi baik manufaktur maupun jasa. Isinya meliputi 1. Rumuskan dan umumkan kepada semua karyawan maksud dan tujuan organisasi. 2. Mempelajari dan melaksanakan filosofi Barn baik oleh manajer maupun karyawan. 3. Memahami tujuan inspeksi yaitu memperbaiki proses dan mengurangi biaya. 4. Mengakhiri praktik bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang raja. 5. Memperbaiki secara konstan dan terus-menerus kapanpun sistem produksi dan pelayanan. 6. Membudayakan atau melembagakan pendidikan dan pelatihan. 7. Mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan. 8. Menjauhkan rasa ketakutan, ciptakan kepercayaan, ciptakan iklim yang mendukung inovasi. 9. Mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim, atau kelompok. 10. Menghilangkan desakan atau tekanan-tekanan yang menghambat perkembangan karyawan. 11. Menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka tetapi secara terus-menerus manajemen berdasarkan sasaran
tetapi mempelajari kemampuan proses dan bagaimana memperbaikinya. 12. Menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga akan pekerjaan atau tugasnya. 13. Mendukung pendidikan dan perbaikan atau peningkatan prestasi setiap orang. 14. Melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan sasaran itu. Yang kedua, ada model manajemen mutu Corby. 4 hal yang meliputi definisi mutu, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan, sistem pencapaian mutu, yaitu pendekatan rasional untuk mencegah cacat atau kesalahan, standar kerja, pengukuran kinerja, biaya, kualitas. 3. Model manajemen mutu Juran. 3. Proses mutu meliputi perencanaan mutu atau quality planning, pengendalian mutu atau quality control, perbaikan atau peningkatan mutu atau quality improvement. Oke, selanjutnya ada sekolah dengan manajemen mutu total. Manajemen total merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen mutu total atau biasa disingkat MMT merupakan aspek utama dari manajemen total yang akan lebih mudah mengelola perubahan dengan mengadopsi pembagian tugas tentang pelaksanaan mutu yang diawali dengan merumuskan visi dan misi sekolah, jurusan atau program studi, dan seksi-seksi pendidikan sekolah. Sekolah yang menerapkan manajemen mutu total melaksanakan program mutu. Penerapan program mutu dalam pendidikan diperlukan kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Kepemimpinan tersebut berpegang pada prinsip-prinsip, di antara lain yang pertama atau A. Orang yang mengukur keberhasilan dari keberhasilan orang-orang, yaitu semua orang dalam organisasi. Yang kedua atau B. Tanggung jawab berbagi. Artinya, semua unsur dalam organisasi sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tugas dari majelis sekolah, pengawas, administrator, memberikan fokus dan pengarahan terhadap sekolah. Semua anggota organisasi sekolah memiliki visi tentang masa depan yang sama, memahami program mutu dan tugas-tugasnya. Setiap anggota didorong untuk terbuka, kreatif, dan inovatif sehingga memungkinkan mencapai visi dalam sistem yang luas. Yang ketiga atau C, perbaikan mutu berkelanjutan. Artinya, unsur-unsur pimpinan mendorong guru dan staf untuk mencapai tujuan akhir organisasi, yaitu penyempurnaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, tidak ada kekuasaan mutlak dalam kepemimpinan. Artinya, hal itu tidak berarti unsur pimpinan tidak melakukan keputusan bagi mereka yang dijabarkan dari undang-undang, kebijakan, atau peraturan pemerintah. Keputusan pimpinan HAMS merefleksikan kepedulian, pendirian, sikap dan minat semua staf dan customer. Selanjutnya ada peran guru dan staf. Artinya, semua orang dalam piramid kepemimpinan mutu adalah pemimpin. Untuk mencapai visi mutu dalam pendidikan, guru HAMS menanamkan visi ini pada siswa. Siswa harus punya visi dan HAMS punya kemampuan untuk berbuat secara kreatif dan inovatif mencapai visi tersebut. Guru HAMS menghindari kekuasaan absolut di kelas. Siswa perlu diajak untuk merumuskan kelas yang bermutu, di mana siswa memiliki kebebasan dan akuntabilitas individual. Selanjutnya atau bagian F, tiap orang bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang mencegah performansi yang tinggi. Artinya, visi mengarahkan orang pada tujuan yang akan diikuti. Suatu kali suatu arah diketahui. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian unggulan. Dan yang terakhir, tiap orang ingin menjadi unggul. Artinya, tantangan utama pendidikan bermutu adalah hambatan-hambatan operasional yang menghambat orang untuk berhasil. Misalkan, sistem naik kelas dapat menjadi hambatan untuk mencapai mutu secara optimal. Selanjutnya, ada penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah.
Sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia belum memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Akibatnya, kualitas lulusannya pun jauh di bawah standar. Maka dari itu, penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah. Sini ada pengertian, tujuan, dan fungsinya. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan atau SNP pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Nah, di sini ada komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar menengah terdiri atas dua komponen. Yang pertama ada sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Yang kedua ada sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan atau SNP. Nah, yang kedua ada sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME, yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disingkat SPME Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya. 3. Siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. A. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: pertama, pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Ketiga, pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Keempat, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Dan yang kelima, penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. B. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: pertama, pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan. Ketiga, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan. Keempat, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu. Kelima,
pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu. Keenam, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan atau program keahlian siklus sistem penjaminan mutu aksana ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga standarisasi atau BNSP, dan lembaga akreditasi BAN, SM, atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. SNP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mandiri dan partisipatif, yaitu secara mandiri oleh satuan pendidikan dan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, standar, yaitu acuan mutu SNP dan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. Ketiga, integritas, yaitu data dan informasi jujur. Keempat, sistematis dan berkelanjutan, yaitu mengikuti penjaminan mutu. Kelima, holistik, yaitu keseluruhan unsur organisasi, kebijakan, proses-proses yang terkait. Keenam, yaitu transparan dan akuntabel, yaitu aktivitas SPMI terdokumentasi dalam dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas: yang pertama, penetapan standar. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, pemetaan mutu. Standar mutu melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu, capaian standar, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi. Yang ketiga, penyusunan rencana pemenuhan. Dari hasil pemetaan kemudian dibuat dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan pemenuhan mutu. Pengelilaan dan kegiatan proses seusai rencana sehingga standar tercapai. Yang kelima, evaluasi atau audit mutu. Pengendalian pemenuhan mutu untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Yang keempat, ukuran keberhasilan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Indikator keberhasilannya yaitu keluaran output, hasil outcome, dan dampak. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh A. Komitmen, manajemen, dan kepemimpinan. B. Perbaikan yang berkelanjutan. C. Mutu hasil belajar meningkat. D. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh. E. Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan. F. Pelatihan. G. Komunikasi. Dan yang terakhir yaitu H. Kerjasama. 5. Acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Acuan utamanya yaitu Standar Nasional Pendidikan SNP terdiri atas A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar isi, C. Standar proses, D. Standar penilaian, E. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, F. Standar pengelolaan, G. Standar sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu H. Standar pembiayaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.